bab 9. Sudah lihat semua bukunya? Aliran melalui peluap dan lubang. Oke. Coba Ibu minta Diana Putri. Silakan dibaca Diana Putri. Yang lainnya semua lihat bukunya ya. Apa yang dimaksud dengan aliran melalui lubang dan peluap? Mungkin hanya sampai paragraf yang 3 paragraf saja. 3 paragraf. Semuanya juga baca bukunya ya. Diana Putri bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Suatu lubang adalah bukaan pada dinding atau dasar tangki di mana zat cair mengalir melaluinya. Biasanya lubang ini digunakan untuk mengukur debit aliran. Lubang tersebut bisa berbentuk segi 4, segitiga, ataupun lingkaran. Sisi hulu lubang tersebut bisa tajam atau dibulatkan. Karena kemudahan dalam pembuatan, lubang lingkaran dengan sisi tajam adalah paling banyak digunakan untuk pengukuran debit aliran. Menurut ukurannya, lubang dapat dibedakan menjadi lubang kecil dan besar. Pada lubang besar, apabila sisi atas dari lubang tersebut berada di atas permukaan air di dalam tangki, maka bukaan tersebut dikenal dengan peluap. Peluap ini juga berfungsi sebagai alat ukur debit aliran dan banyak digunakan pada jaringan irigasi. Peluap dengan ukuran yang besar disebut bendung. Yang selain sebagai pengukur debit dalam jaringan irigasi juga berfungsi untuk menaikkan elevasi muka air. Tinjauan hidraulis bendung adalah sama dengan peluap. Peluap biasanya terbuat dari plat, sedang bendung terbuat dari beton atau pasangan batu. Kedalaman zat cair di sebelah hulu diukur dari sumbu lubang disebut dengan tinggi energi atau head H. Dalam praktek di lapangan istilah head juga banyak digunakan. Pada aliran melalui lubang atau peluap tinggi, energi bisa konstan atau berubah karena adanya aliran keluar. Apabila tinggi energi konstan, maka aliran adalah mantap atau steady. Sedang jika tinggi energi berubah, maka aliran adalah tak mantap atau unsteady. Kemudian, dalam bab ini akan dipelajari tinjauan hidrolis dari lubang dan peluap. Nah, lihat gambar 9.1. Beda antara aliran melalui lubang dan peluap. Bisa lihat bedanya? Bisa, Bu. Bedanya apa kira-kira, Diana? Ketinggiannya, Bu. Head-nya ya, ketinggiannya. Ya. Pada saat aliran melalui lubang, diameter lubang itu muka air ada di atas diameter lubang. Ya. Tapi kalau peluap bisa lihat gambar nomor B, itu airnya ada di antara lubang. Kalau peluap, contoh aplikasi aliran melalui lubang itu apa ya kira-kira? Bendungan. Contoh aplikasinya di mana? Ada yang tahu? Kalian pernah yang umat Hindu ya, kalian pernah melukat nggak? Di pancoran apa gitu? Pernah? Pernah, Bu. Ya. Nah, itu pasti muka airnya ada di atas lubang. Ya. Dan air yang keluar itu full dalam satu lubang. Contoh lain misalnya, ada yang tahu? Coba nanti Enggak, Bu. Hmm? Bocor, Bu. Keran, Bu.
Keran bocor. Botol bocor, Bu. Ember bocor. Botol bocor. Mungkin maksudnya itu tangki air ya. Tangki atau kontainer air gitu ya, bukan botol bocor ya. Pernah lihat tangki air? Nah, Bu. Nah, kemudian dibuka airnya. Nah, kalau airnya ada di bawah kerannya, kemudian air nggak bisa keluar ya. Seperti itu. Jadi air harus ada di atas lubang. Nah, contoh peluap tadi sudah dibaca oleh Diana. Ada di jaringan irigasi atau bendung. Peluap tuh ada di sekitar bendung ya. Pernah lihat nggak yang namanya peluap? Nanti pada saat kalau kita ada kesempatan praktikum di laboratorium, kita akan melihat jenis-jenis peluap ya. Ada peluap ambang lebar, ada sluice gate dan sebagainya. Oke. Nah, itu teori berkaitan dengan aliran melalui lubang dan peluap. Nah, lubang ini ada lubang besar dan lubang kecil, tergantung dari luas lingkup apa yang ditinjau ya. Oke. Kemudian di sana ada koefisien aliran yang disebut dengan C. Lihat bukunya. CV ini disebut dengan koefisien aliran. Koefisien kontraksi itu CE ya. CV itu nanti C. Coba lihat bukunya. Koefisien kontraksi CC, koefisien didefinisikan sebagai perbandingan antara luas tampang aliran dengan vena contracta atau AC dan luas lubang A yang sama dengan tampang aliran zat cair ideal. Jadi CC atau koefisien kontraksi itu sama dengan AC dibagi A. AC itu adalah luas tampang pada vena contracta dan dibagi dengan luas lubang penampang aliran. Nah, koefisien kontraksi tergantung kepada tinggi energi, bentuk dan ukuran lubang, dan nilainya rata-rata CC sama dengan 0,64 cc ya, sama dengan 0,4 rata-rata. Tapi nanti kalau kalian praktikum, kalian harus mencari nilai koefisiennya. Perbandingan antara kecepatan nyata aliran pada vena contracta dan kecepatan teoritis V dikenal dengan koefisien kecepatan atau CV. CV adalah kecepatan nyata pada vena contracta dan dibagi dengan kecepatan teoritis. Ya. Kemudian di bawahnya lagi sedikit. Nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk sisi lubang. Ya, lubangnya tajam atau dibulatkan. Dan tinggi energi. Nilai rata dari koefisien kecepatan atau CV itu 0,97. Ya, koefisien debit saya sebut ya. Bukan koefisien kecepatan. Nah, koefisien debit adalah perbandingan antara debit nyata dan debit teoritis atau disebut dengan CD. Sama dengan debit nyata dibagi debit teoritis yang juga bisa dicari dengan kecepatan VC dibagi V dikali AC dibagi A atau CV dikali CE. Nilai koefisien debit tergantung dari nilai CC dan CV yang nilai raratanya adalah 0,62. Nah, nanti pada saat kalian praktikum, kalian akan melihat atau menghitung nilai CD dengan memperhatikan
bentuk dari nilai atau bukan bentuk ya, nilai dari CV dan CC. Nah, mungkin kalian bingung sekarang ya, apa sih itu? Sekarang lihat latihan soalnya. Latihan soalnya itu mungkin sebelum kita masuk ke latihan soal, kita masuk ke aliran melalui lubang dulu ya. Ada aliran melalui lubang kecil, kemudian ada aliran melalui lubang besar. Ya. Oke, lubang kecil itu pun ada yang terendam dan ada yang tidak. Nah, coba sekarang kita lihat. Silakan dibaca dulu lubang kecil. Aliran melalui lubang kecil sebelum membahas soalnya. Kemudian apa bedanya dengan lubang terendam? Oke, Ibu kasih waktu semuanya baca dalam waktu 3 menit ya, sebelum masuk ke contoh soal 1. Oke. Persamaan 9.3, Q sama dengan CD dikali A dikali akar 2 kali G kali H. Perhatikan H, nilai H itu adalah jarak dari lubang ke permukaan atau head-nya. Ya. Nah, persamaan ini digunakan untuk aliran yang melalui lubang kecil. Sekarang silakan dibahas contoh 1. Silakan lihat contoh 1. Sri Satria Dewi, silakan dibahas contoh 1. Yang lainnya tetap perhatikan, kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan dan kita diskusi ya. Sri, silakan dibaca contoh 1. Air mengalir melalui lubang dengan diameter 5 cm dan tinggi energi 10 meter. Hitung debit nyata dan kecepatan nyata pada pena kontrakta apabila CD 0,6 dan CP 0,9. Penyelesaiannya, luas lubang A sama dengan V per 4 D kuadrat sama dengan V per 4 0,05 kuadrat. Hasilnya 0,001963,5 meter kuadrat. Kemudian mencari debit teoritisnya, yaitu QT sama dengan A kali V sama dengan A AK 2 kali G kali H. Dan hasilnya mendapatkan 27,5 L per D. Debit nyata.
Halo, Sri Satya Dewi, sinyalnya ya. Hilang. Coba yang lain siapa bisa bantu? Gede Swardana. Ya, silakan. Ya. Debit nyata Q sama dengan CD kali Q1 Halo Bu, apakah sama terdengar? Iya, ya. Sudah bisa? Sudah bagus sinyalnya sekarang? Bisa Bu. Ya, Gede coba ditunda dulu ya. Ya, silakan Sri. Coba saya ulang ya Bu dari awal. Dari penyelesaiannya, Ya. Penyelesaiannya luas lubang sama dengan A sama dengan Pi kali Pi per 4 di kuadrat sama dengan Pi per 4 dikali 0,05 kuadrat, hasilnya 0,001965 meter kuadrat. Lebih teoritisnya, QT sama dengan A kali P sama dengan A AK 2 kali G kali H. Sama dengan 0,001565 dikali akar 2 kali 9,81 kali 10, hasilnya menjadi 27,5 liter per day. Yaitu Q sama dengan CD kali QT sama dengan 0,6 dikali 27,5 mendapatkan 16,5 kali L per day. Untuk kecepatan teoritisnya yaitu P1T sama dengan AK 2 kali G kali H sama dengan AK 2 kali 9,81 kali 10. Hasilnya 14,0 meter per day. Kemudian untuk kecepatan nyatanya P sama dengan CW kali PT sama dengan 0,9 kali 14,0 mendapatkan 12,6 meter per day. Sekian Bu. ya, yang dicari adalah kecepatan nyata, kemudian kecepatan teoritis. Kecepatan nyata itu dikalikan dengan koefisien CV ya. Nah, CV ini kebetulan pada soal ini diketahui. Tapi kalau dapat diketahui dengan diketahui kecepatan debit dan sebagainya ya. Oke, untuk contoh soal 1 ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu yang nanya. Kenapa kecepatan debit teoritis ya QT dengan A dikali V, A itu adalah luas penampang dikali akar 2GH. Kenapa kecepatannya sama dengan akar 2GH? Coba lihat persamaan 9.1. Dalam persamaan 9.1 disebutkan sama dengan VC sama dengan akar 2 kali GH. Lihat titik C di gambar 9.3. Kecepatan di lubang tersebut, di titik C itu adalah di lubangnya, adalah sama dengan akar 2GH. Kenapa? Karena kecepatan di titik 1, lihat titik 1 itu adalah di permukaan air, itu sama dengan 0. Dan tekanan di titik 1 dan C adalah atmosfer. Sehingga persamaan Bernoulli-nya tinggal Z1 sama dengan ZC ditambah VC kuadrat per 2G. Dari situlah didapatkan V sama dengan akar 2 kali GH. Nah, bagaimana kalau ininya apa namanya? Contoh 2.
Mungkin contoh 2 kita tidak akan bahas ya, bisa dibaca ya. Bisa masuk bagaimana kalau lubangnya terendam. Yang tadi lubangnya langsung ketemu dengan tekanan atmosfer atau udara luar. Bagaimana kalau lubangnya terendam? Silakan Paknya ada 2, Bu. Ade Bagus, silakan Ade Bagus. Ada nggak? Hadir, Bu. Ya, silakan dibaca tentang lubang terendam. Sekarang perhatikan perbedaannya ya dengan sebelumnya. Baik, Bu. Apabila permukaan zat cair di sebelah hilir lubang keluar adalah di atas sisi atas lubang, maka lubang disebut terendam. Gambar 9.5 menunjukkan lubang terendam di mana elevasi permukaan zat cair lubang adalah H10 dan hilir terhadap sumber 1 dan H2. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2 yang berada pada sumbu lubang, maka Z1 ditambah per lambda tambah Bukan kuadrat per 2G. lambda P itu dibagi Maaf, P1 dibagi apa? Ada yang bisa bantu? Dibagi apa? Apa betul itu lambda? Dibagi gamma, Bu. Gamma, Bu. Sudah dengar Ade Bagus? Sudah, Bu, sudah, Bu. Mau akan saya ulang, Bu. Ya, Gunakan silakan. persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2 yang berada pada sumbu lubang, maka Z1 ditambah P1 V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G. Oleh karena Z1 sama dengan Z2, P1 sama dengan 0, P1 per gamma sama dengan H1, dan P2 per gamma sama dengan H2, maka H1 ditambah 0 sama dengan H2 ditambah V2 kuadrat per 2G. V2 sama dengan akar 2G dikali H1 dikurang H2. Debit nyata aliran melalui lubang adalah Q sama dengan CD dikali A akar 2G dalam kurung H1 dikurang H2. Atau Q sama dengan CD dikali A akar 2 dikali G kali H. Dengan CD sama dengan koefisien debit, A sama dengan luas tampang lubang, H sama dengan selisih elevasi muka air di hulu dan hilir lubang. Koefisien kontraksi dan koefisien debit lubang terendam dapat dianggap sama dengan lubang bebas. Ya. Coba cek persamaan 4 dengan 9. 4 dengan 9.3. Sama nggak? Sama. Ade, coba dilihat persamaan 9.3 dengan 9.4. Persamaannya itu apa? Persamaan 9 titik VC sama dengan akar 2 kali G kali H. Oh, VC persamaan 9.3. Oh ya, Bu. Z1 ditambah P1 per gamma ditambah
V1 Beda kuadrat. ya. Main 9.3. Yang Z1 ditambah P1 per gamma itu, Bu? Enggak. Yang lain, coba siapa yang bisa? CD dikali A dikali akar 2BH, Bu. Coba satu-satu. Siapa yang jawab? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Silakan, siapa nih? Gusti Ayu, siapa nih? Ya, Gusti Ayu, silakan. Baik Bu, untuk yang 9.3 itu I sama dengan CD dikali A H2BH. Nah, hanya di sini itu adalah tinggi energi. Kemudian, kalau di 9.4, I sama dengan CD dikali A akar 2BH. Tapi di sini hanya itu adalah selisih elevasi muka air di hulu dan hilir lubang. Ya, benar ya. Yang lain sudah jelas nggak? Ya, itu bedanya ya. Kalau memang bentuk rumusnya sama, tetapi kalau kalian untuk mencari debit aliran yang lubangnya terendam, maka H yang dipakai adalah perbedaan energinya. Tetapi kalau aliran melalui lubang, di mana lubangnya langsung bertemu dengan tekanan atmosfer, maka H itu adalah ketinggian energinya. Oke. Masuk ke lubang besar sekarang. Tadi baru lubang kecil. Diingat-ingat rumusnya ya, lubang kecil, ada lubang besar, kemudian lubang terendam, sekarang lubang yang besar. Silakan Gede Bisma. Bisman siapa nih? Baik, Bu. Ya, Lubang silakan. besar. Dipandang lubang besar berbentuk segi 4 dengan lebar B dan tinggi D pada gambar 9.6 yang melewatkan debit aliran secara bebas ke udara luar atau tekanan atmosfernya. Elevasi permukaan zat cair di dalam kolam adalah konstan sebesar H dari sumbu lubang. Distribusi kecepatan pada vena kontrakta atau CC adalah sebanding dengan akar dari kedalaman pada setiap titik. Debit aliran melalui lubang dapat dihitung dengan memandang aliran melalui suatu elemen kecil dengan lebar B dan tinggi DH yang berada pada kedalaman H dari permukaan zat cair. Kecepatan aliran melalui elemen tersebut adalah V sama dengan CV dikali akar 2GH. Kemudian debit aliran melalui elemen adalah DQ atau debitnya sama dengan koefisien debit dikali lebarnya dan dikali DH atau tingginya dikali dengan akar 2GH. Untuk mendapatkan debit aliran melalui lubang, maka persamaan di atas diintegrasikan sehingga Q sama dengan koefisien debit CD dikali dengan lebarnya dikali akar 2G dikali integral batas H1 dan H2 dikali H pangkat setengah DH sama dengan 2/3 dikali koefisien debit dikali lebar kali akar 2GH dikali H 3/2 batas H2 dan H1 sehingga Q sama dengan 2/3 dikali koefisien debit dikali lebar dikali akar 2G dikali dalam kurung H2 pangkat 3/2 atau akar H2 kubik dikurangi akar H1 kubik. Apabila zat cair mempunyai kecepatan datang V0, maka persamaan 9.5 menjadi Q sama dengan 2/3 CD atau koefisien debitnya dikali dengan lebar dikali akar 2 dikali gravitasi dalam kurung H2 tambah V0 kuadrat per 2G pangkat dikali pangkat dalam kurung pangkat 3/2 dikurangi H
H1 tambah V0 kuadrat per 2G pangkat 3/2. Apabila elevasi permukaan zat cair sebelah hilir berada di atas sisi atas lubang, maka aliran disebut melalui lubang terendam, gambar 9.7.a. Pada kondisi ini, penurunan rumus debit aliran dilakukan seperti pada lubang kecil yang terendam. Rumus debit aliran melalui lubang besar yang terendam adalah Q sama dengan CD dikali B dalam kurung H2 kurang H1 dikali akar 2GH. Apabila elevasi muka air hilir berada di atas sisi bawah lubang dan di bawah sisi atas, maka aliran disebut melalui lubang terendam sebagian yang ada di gambar 97B. Debit aliran merupakan gabungan antara aliran melalui lubang terendam dan lubang bebas. Rumus debit aliran melalui lubang besar yang dikali H. Kenapa H2 dikurangi H1? Karena H2 kurangi H1 itu sama dengan D atau tinggi lubang. Cuma itu diperhatikan ya, jangan sampai salah. Kemudian kecepatannya sama dengan akar 2 kali GH. Di mana H-nya itu adalah H rata-rata. Bisa nggak membedakan H1, H2, dan H? Kalau dia terendam, sebentar dulu Ibu salah sedikit ya. Persamaan 9.7 untuk yang terendam, maka H-nya adalah tinggi beda elevasi muka airnya. Bukan H rata-rata. Kalau yang digambar 9.6 baru H rata-rata. Coba perhatikan persamaan 9.7
Untuk lubang air yang terendam, Q sama dengan CD, koefisien debit, kali B itu lebar lubang, H2 min H1 adalah tinggi lubang, dikali akar 2GH. H itu adalah beda elevasi kalau dia terendam. Namun kalau dia terendam sebagian seperti contoh gambar nomor B, maka rumus debit aliran melalui lubang yang terendam sebagian adalah Q sama dengan Q1 bebas dikurangi Q2 yang terendam. Yang sama dengan Q1-nya itu adalah 2/3 CD kali B kali akar G. H pangkat 3/2 dikurangi H pangkat H1 pangkat 3/2. Kemudian Q2-nya sama dengan CD kali B H2 min 1 akar 2GH. Ya, mungkin kalian masih bingung. Supaya nggak bingung, sekarang silakan dicoba contoh soal 3 dan contoh soal 4. Sampai contoh soal nomor 5. Coba dibaca dulu. Kalau misalnya ada yang masih bingung, kita diskusikan. Silakan dibaca contoh 3 sampai contoh 5. Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Oke. Ada pertanyaan atau kesulitan dari contoh soal itu? Yang perlu kalian perhatikan pada saat menjawab soal, perhatikan dulu dia lubangnya besar atau lubang kecil, kemudian terendam atau tidak, atau terendam sebagian. Ya. Jangan sampai salah dalam menentukan H. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke waktu pengosongan tangki. Ini penting, ya. Waktu pengosongan tangki. Misalnya kalian mempunyai sebuah tangki air. Kemudian mau kalian kosongkan. Kira-kira berapa detik atau berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan tangki. Ya, bisa mengosongkan, bisa mengisi. Coba sekarang silakan Skina Tessa Pardede. Iya, Bu. Ya, silakan dibaca waktu pengosongan tangki. Waktu pengosongan tangki. Dipandang suatu tangki dengan tampang lintang seragam A yang mengalirkan zat cair melalui lubang dengan luas A yang terletak pada dasar, seperti ditunjukkan pada gambar 9.10. Pada suatu saat permukaan zat cair di dalam tangki adalah pada ketinggian H di atas lubang, kecepatan aliran pada zat tersebut adalah P sama dengan CV akar 2 dikali GH. Dan debit aliran adalah Q sama dengan CD dikali A dikali akar 2 GH. Dalam satu interval waktu DT volume, zat cair yang keluar dari tangki adalah dV sama dengan Q dikali dt. dV sama dengan CD dikali A dikali akar 2GH dikali dt. Selama interval waktu dt tersebut, permukaan zat cair turun sebesar dH, sehingga pengurangan volume zat cair dalam tangki adalah dV sama dengan min A dikali dH. Tanda negatif menunjukkan adanya pengurangan volume karena zat cair keluar melalui lubang. Dengan menyamakan kedua bentuk perubahan volume zat cair tersebut atau persamaan 9.10 dengan 9.11, maka didapat bentuk berikut ini. Min A dikali DH sama dengan CD dikali A dikali akar 2GH dikali DT. Atau DT sama dengan min A per CD dikali A dikali akar 2G dikali H pangkat min 2DH. Waktu yang diperlukan untuk menurunkan zat cair dari ketinggian H1 menjadi H2 didapat dengan mengintegrasikan persamaan di atas dengan batas H1 ke H2. T sama dengan integral dt sama dengan min A per CD dikali A dikali akar 2DH interval H1 H2 H pangkat min P2DH sama dengan min A per CD dikali A dikali akar 2G kali 2H pangkat 1 per 2 H1 H2 sama dengan min 2A per CD dikali A dikali akar 2G dikali H2 pangkat P2 dikurang H1 pangkat P2. Oleh karena H1 lebih besar dari H2, maka P sama dengan 2A per CD dikali A dikali akar 2G dikali H1 pangkat P2 dikurang H2 pangkat P2. Apabila tangki dikosongkan, maka H2 sama dengan 0. Sehingga persamaan 9.12 menjadi P sama dengan 2 kali A kali A1 pangkat 1 per 2 per CD dikali A dikali akar 2G. Baik, tadi bisa dibedakan antara tangki sebelumnya dengan tangki yang ini? Kalau tangki yang gambar 9.10 itu lubangnya ada di bawah. Ya. Lubangnya itu ada di bawah sehingga begitu lubang dibuka, air atau volume air langsung keluar setinggi H, setinggi muka airnya. Namun
dengan teori ini kita bisa mengukur atau bisa mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan 1 meter atau menurunkan air sampai 2 meter atau mengosongkan tangki, ya, dengan menggunakan rumus 9.13 kalau mengosongkan tangki, tetapi kalau mau menurunkan air setinggi X meter pakai rumus 9.12. Ya. Jelas. Nah, di situ ada contoh 6. Contoh 6, silakan Agriva Octavianus. Kolam renang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter mempunyai kedalaman air 1,5 meter. Pengosongan kolam dilakukan dengan membuat lubang seluas 0,25 meter kuadrat yang terletak di dasar kolam. Koefisien debit CD sama dengan 0,62. Hitung waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam. Penyelesaian. Luas kolam renang A sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 meter kuadrat. Luas lubang A sama dengan 0,25 meter kuadrat. H1 sama dengan 1,5 meter. Waktu kolam dihitung dengan persamaan 9.13. Kali H1 P2 per CD kali A (1,5) kali akan 1. Hasil 53,6 detik. Baik, itu contoh aplikasinya pada kolam renang, ya. Jadi petugas kolam renang bisa meninggalkan lokasi selama 11 menit 53,6 detik untuk bisa kembali setelah air di kolam renang itu kosong. Kalau lihat soalnya kolam renang ini, ya, diketahui dimensi kolam renang itu adalah 20 kali 10 meter, lumayan luas, ya. Kemudian ada lubang di dasar kolam renang itu sebesar 0,25 meter persegi. Dengan ketinggian air H1 1,5 meter. Karena soalnya dikosongkan, berarti seluruh air setinggi 1,5 meter tersebut habis. Ya, harus habis. Maka H dipakai 1,5 meter. Ada pertanyaan sampai di situ? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Kita masuk ke contoh lagi satu saja, contoh 7. Ke contoh 7 lagi satu. Komang Juniarta. Baik, Bu. Tangki dengan luas penampang 5 meter. Coba dikerasin suaranya dikit ya, dideketin dikit Komang. Ya, Bu. Tangki dengan luas penampang 5 meter persegi mempunyai lubang berbentuk lingkaran dengan diameter 10 cm. Sebelum terjadinya pengaliran melalui lubang, bebas permukaan air adalah 10 meter di atas lubang. Hitunglah evaluasi permukaan air setelah mengalir selama 5 menit. Koefisien debit yaitu 0,62. Penyelesaian luas lubang. Luas penampang lubang sama dengan 4 dengan 0,1 akar 2 sama dengan 0,007854 meter persegi. Penurunan permukaan air setelah mengalir selama 5 menit dapat dihitung dengan rumus berikut. P sama dengan min 2 kali A
per koefisien debit kali luas penampang lubang akar 2 kali G dalam kurung A2 pangkat 1 setengah dikurang A1 pangkat setengah. 5 kali 60 sama dengan 2 kali 5 per 0,62 dikali 0,007854 dikali akar 2 kali 9,81 dalam kurung A2 akar setengah dikurang 10 akar setengah. Didapatkan A sama dengan 6,3326 meter. Sekian, Bu. Ada pertanyaan? Nah, karena soal tersebut tinggal mengaplikasikan rumus yang sudah ada. Ya. Namun di bab contoh soal nomor 8 sedikit berbeda. Dari contoh sebelumnya itu tidak ada debit yang masuk ke dalam tangki. Namun contoh 8 itu ada debit air yang dimasukkan ke dalam tangki, sehingga kemungkinan hanya itu bisa tetap bisa berubah. Nah, formula yang digunakan setelah diturunkan dari beberapa persamaan, maka diperoleh persamaan atau penyelesaian dari bentuk soal di atas adalah di halaman ini tidak ada persamaan nomor persamaannya ya, di halaman 198, yaitu T sama dengan 2 kali A dikali K kuadrat. Apa itu K? Bisa dibaca sebelumnya ya, silakan dibaca. Di sini ada penjelasannya. K itu adalah K itu apa, Dek? Coba dibaca, Dek. Sehingga pencari waktu pertama. Ada yang tahu K itu apa? Q sama dengan CD kali A. Oke. Q sama dengan CD kali A dikali akar 2GH. Lihat sama di atas. Itu sama dengan K dikali akar H. Dari situ kita bisa tahu K sama dengan CD dikali A akar 2G. Semacam koefisien. Ya. Sampai situ jelas K-nya. Di mana dapat nilai K? Kalau gitu pertanyaannya. K sama dengan CD kali A akar 2GH. Nih. Nah, mungkin ini bisa dicoba nanti. Kemudian ada aliran dari satu tangki ke tangki lain. Itu ada persamaan 9.16. Itu silakan dibaca ya. Dibaca dulu. Kemudian Ibu akan lanjut ke peluap. Tadi kita sudah membahas tentang lubang. Ya, aliran melalui lubang. Baik lubang kecil maupun lubang besar, baik yang terendam maupun terendam sebagian. Begitu juga lubang yang ada di dasar tangki. Ada beberapa formula yang harus diperhatikan di situ. Sekarang kita masuk ke lubang aliran melalui peluap. Coba Gusti Ngurah Adi Suryawiranata. Silakan dibaca melalui peluap, aliran melalui peluap. Yang lain lihat bukunya ya. Peluap didefinisikan sebagai bukaan pada salah satu sisi kolam atau tangki, sehingga zat cair atau biasanya air di dalam kolam tersebut melimpas di atas peluap.
Peluap ini serupa dengan luas lubang besar di mana elevasi permukaan zat cair di sebelah hulu lebih rendah dari sisi atas lubang. Lihat gambar 9.1.b. Lapis zat cair yang melimpas di atas ambang peluap disebut dengan tinggi peluap. Peluap biasanya digunakan untuk mengukur debit aliran. Di dalam bangunan irigasi, peluap ditempatkan pada saluran irigasi yang berfungsi untuk mengukur debit aliran melalui saluran. Berdasarkan bentuk puncak peluap bisa berupa ambang tipis atau ambang lebar. Peluap disebut ambang tipis apabila tebal peluap T kurang dari 0,5 H dan disebut ambang lebar apabila T lebih dari 0,66 H. Apabila 0,5 H kurang dari T kurang dari 0,66 H, keadaan aliran adalah tidak stabil, di mana dapat terjadi kondisi aliran melalui peluap ambang tipis atau ambang lebar. Gambar 9.14.a adalah peluap ambang tipis yang terdiri dari plat tipis dengan puncak tajam. Sedangkan gambar 9.14.b adalah peluap ambang lebar. Bagian hulu dari puncaknya bisa berbentuk siku atau dibulatkan. Apabila panjang peluap sama dengan lebar kolam atau saluran disebut peluap tertekan. Gambar 9.15.a. Peluap tertekan biasanya berbentuk segi empat. Peluap ini tidak mengalami kontraksi samping. Apabila panjang peluap tidak sama dengan lebar kolam atau saluran, maka peluap mengalami kontraksi samping. Peluap tipe ini disebut peluap dengan kontraksi samping. Gambar 9.15.b. Menurut elevasi muka air di hilir, peluap bisa dibedakan menjadi peluap terjunan atau sempurna dan peluap terendam. Tersebut terjunan apabila muka air hilir di bawah puncak peluap, gambar 9.16.a, sedang peluap terendam apabila muka air hilir di atas puncak peluap, gambar 9.16.b. Menurut bentuknya, peluap bisa dibedakan menjadi peluap segi empat, segi tiga, trapesium, di dalam gambar 9.17. Masing-masing peluap mempunyai bentuk aliran yang berbeda. Dan sampai coba lihat gambar 9.14. Nah, lihat tidak dan artinya gambar sebelah A. Gambar yang paling kiri adalah gambar peluap ambang tipis. Nah, yang paling kiri dulu sebelum yang A. Yang paling kiri adalah gambar tampak depan ya. Apa bedanya? Yang udah belajar menggambar teknik belum? Sudah, Bu. Berarti kan sudah tahu gambar mana tampak depan, mana tampak samping, mana tampak atas, tampak belakang, kan sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang yang gambar paling kiri,
gambar 914 itu adalah gambar tampak depan dari sebuah peluap. Ya. Gambar yang paling kiri adalah tampak depan dari sebuah peluap di mana air mengalir dari depan, dari sana, dari hadapan kita. Ya. Namun gambar yang A dan gambar B adalah tampak sampingnya. Kalau dipotong melintang. Perbedaan gambar A dan B adalah peluapnya yang A tipis, yang B lebar. Kategori dikatakan peluap itu lebar apabila apa, Adi? Peluapnya lebar, yaitu T lebih dari 0,66 H. Ya, apabila T-nya lebih dari 0,66 H. Hanya itu adalah tingginya Bu, tinggi ke dari bawah ke permukaan Bu. Tinggi air di atas peluap. Tinggi air di atas peluap. Ya, hanya itu. Ya. Kemudian apabila T itu antara 0,5 H dan 0,66 H, maka keadaan aliran adalah tidak stabil, di mana dapat terjadi kondisi aliran melalui peluap ambang tipis atau ambang lebar. Kalau dia T-nya lebih kecil dari 0,5 H, maka ambangnya adalah ambang tipis. Ya, H itu adalah tinggi air di atas ambang. Jelas ya, karena ini bahan praktikum nih, nanti kalian harus ingat. Praktikum di lab. Nah, sekarang gambar 9.15. Apa artinya? Gambar A dan B. Adi masih di sini, Adi? Masih Bu. Ya, apa artinya gambar A dan B? Pada gambar 9.15. Di bawahnya ada penjelasannya. Peluap yang tertekan A dan peluap yang terkontraksi. Jadi ini tampak A dan B ini tampak atas, sedangkan gambar yang di samping kanannya itu adalah tampak samping. Jadi kalau kita lihat aliran bergerak di atas peluap, sedangkan yang B itu ada di kiri kanannya sehingga air mengalami kontraksi. Kemudian gambar yang paling kanan, air mengalir melalui peluap. Nah, sekarang lihat gambar 9.16. Apa bedanya gambar A dan B? Adi, masih di sini? Masih Bu. Yes, apa bedanya? Yang A-nya itu terjunan Bu, kalau yang B-nya terendam. Jadi peluap itu ada dua, ada yang terjunan di mana di hulunya ya itu tidak ada air yang terendam. Langsung meluncur, air langsung bergerak. Tapi kalau yang B itu peluapnya mengalami terendam, mengalir. Ada bedanya perhitungannya ya, formula yang akan digunakan untuk menghitung juga berbeda. Nanti di belakang ada latihan soalnya, akan kita kerjakan. Nah, terakhir Adi, gambar 9.17.
Ya, Bu. Itu ada peluap segi 4, segitiga, dan trapesium. Sebenarnya apa pengaruh dari masing-masing bentuk peluap ini? Luasnya, Bu. Betul, luasnya dalam rangka untuk menghitung apa? Untuk menghitung debit aliran. Debitnya. Ya, untuk menghitung debit aliran, kita bisa menggunakan peluap segi persegi, segitiga, maupun trapesium. Mana lebih baik? Sama saja. Cuman tergantung dari kebutuhan. Kita mau mengalirkan debit berapa, maka bisa digunakan persegi, segitiga, maupun trapesium. Nah, bagaimana rumus menghitung debit yang persegi, segitiga, dan trapesium? Nanti kita lihat contoh soalnya. Sekarang masuk ke peluap segi 4. Ya. Untuk peluap segi 4, itu rumus yang digunakan bisa gunakan persamaan 9/17. Ya. Nah, apabila air yang mengalir peluap mempunyai kecepatan awal, maka dalam rumus debit tersebut harus ditambahkan dengan tinggi kecepatan awal, sehingga rumusnya menjadi rumus 9.18. Apa yang dimaksud dengan kecepatan awal? Kecepatan mula-mula. Apa beda rumus 9.17 dan 9.18? Debit melalui sebuah peluap dapat dihitung dengan mengintegrasikan persamaan di atas dari H sama dengan 0 sampai H sama dengan H atau puncak ambang. Pada puncak ambang, ya. Sehingga debitnya sama dengan 2/3 CD kali B akar 2G kali H pangkat setengah atau akar 2GH. 3/2, maaf, 3/2. Jadi kalau yang 9.17 itu aliran mengalir melalui peluap tanpa ada aliran dari hulu. Tapi kalau 9.18 itu ada aliran dari hulu dengan tinggi kecepatan P kuadrat per 2G. Ya. Jadi ada kecepatan awal. Nah, di situ ada contoh 9, kemudian debit melalui peluap segitiga, bisa dilihat contoh 11 dan 12. Kemudian melalui trapesium ada contoh 13. Ya. Kemudian debit aliran melalui peluap ambang kita bahas minggu depan untuk debitnya ya, melalui ambang lebar. Atau sekalian saja kalian bahas ya, kalian baca untuk debit melalui peluap ambang lebar, yang tadi kan peluapnya ambangnya tipis. Sekarang ambang lebar di mana T lebih besar dari 0,6 H, maka dengan T adalah tebal dan H adalah tinggi peluap, lihat gambar 9.23, ambangnya dari titik A ke titik H, tinggi air di hulu itu H besar, sedangkan tinggi air di hilirnya menjadi H kecil. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung debitnya adalah persamaan 9.22. Ya. Nah, di situ ada contoh soal 14, contoh soal 15, kemudian debit aliran melalui peluap terendam, yang tadi adalah tidak terendam, meluncur. Kalau yang di halaman 211 itu adalah debit aliran melalui peluap terendam. Silakan dibaca dulu.
ya. Kemudian kita bahas minggu depan. Namun sebelum membahas ini minggu depan, kalian ada presentasi tentang aplikasi aliran melalui lubang dan peluap serta aliran melalui lubang dan peluap. Tadi contohnya kolam renang, pemadam kebakaran, kemudian air mancur. Silakan dipilih. Tapi kalau usahakan Korti Juni ya. Korti siapa? Ya, Bu. Nah, tolong ditentukan nama grupnya. Satu grup ada 3 orang, ya. Buat PPT mungkin paling banyak itu 10 slide, karena kalian presentasi cuma 5 menit. Ya, dengan pemilihan aplikasi yang beda-beda. Silakan ditentukan ya, nama grup dan temanya. Kita presentasikan minggu depan. Nah, untuk contoh soal sampai dengan contoh soal 16, ya, itu silakan dipelajari dulu. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan lewat WA atau minggu depan kita bahas setelah presentasi. Jelas ya? Juni jelas ya? Jelas, Bu. Oke, tolong sampaikan. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Carmelia mau nanya? Carmelia? Enggak, Bu. Hah? Enggak. Oh, enggak, oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak, silakan diskusi dengan Korti terkait kelompok dan silakan dibaca contoh soal sampai contoh soal 16. Ya. Dengan demikian kuliah hari ini Ibu akhiri. Silakan absen di Google Form dengan topik hari ini adalah aliran melalui lubang dan peluap. Baik, selamat siang adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, selamat siang, Bu. Siang. Selamat siang, Bu.